Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat serta selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai putusan akta perdamaian dalam rangka sistem mediasi. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian nampaknya jauh lebih efektif dan lebih efisien ya. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut, maka berkembanglah berbagai macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasanya lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution atau ADR. Jadi ADR ini terbagi menjadi beberapa bentuk ya. Di antaranya yang pertama adalah mediasi, kemudian ada konsolidasi, lalu ada expert determination, ada juga mini trial. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kalau mediasi itu dilakukan melalui sistem kompromi di antara para pihak. Jadi pihak yang bertindak ini adalah pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bertindak sebagai mediator, ya, hanya sebagai penolong dan fasilitator. Kemudian yang kedua tadi ada konsiliasi atau conciliation. Kalau mediasi itu melalui mediator ya, melalui pihak ketiga sebagai mediator. Kalau konsiliasi ini melalui konsiliator. Artinya namanya konsiliator ya. Konsiliator itu siapa? Pihak ketiga juga sama seperti mediator ini, seperti mediator tadi ya, pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator. Perannya untuk merumuskan sebuah perdamaian ya, tetapi keputusannya tetap di tangan para pihak, jadi tidak dipaksakan, dia hanya bertindak sebagai juru perdamaian. Kemudian selanjutnya ada expert determination. Maksudnya apa di sini expert determination? Jadi expert determination ini kedua belah pihak menunjuk seorang ahli ya, seorang ahli yang dipercaya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, kemudian keputusan nanti yang diambil ya berdasarkan dari si ahli ini mengikat kepada kedua belah pihak. Itu kalau expert determination. Kemudian bentuk yang terakhir ada mini trial. Apa itu mini trial ya? Jadi mini trial ini sama seperti mediasi dan konsiliasi. Jadi kedua belah pihak ini sepakat menunjuk untuk pihak ketiga ditunjuk sebagai advisor namanya. Advisor ini bertindak untuk memberikan saran, opini kepada kedua belah pihak. Kemudian opini yang diberikan oleh pihak ketiga ini yang bertindak sebagai advisor akan menjelaskan kepada kedua belah pihak mengenai kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak. Kemudian cara advisor ini juga akan memberikan bagaimana cara penyelesaiannya dan apa saja yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak. Jadi itu beberapa bentuk dari ADR atau Alternative Dispute Resolution atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian baik dalam bentuk mediasi, konsiliasi, expert determination atau mini trial ternyata mengandung banyak keuntungan ya, baik secara substansial maupun secara psikologis. Beberapa keuntungan yang seperti kalian lihat ya, di situ sudah saya ketik mulai dari poin A sampai dengan poin J. Itu adalah keuntungan apabila kedua belah pihak menyelesaikan perkaranya atau sengketanya melalui jalur perdamaian. Yang pertama bersifat informal. Tentu saja penyelesaian perdamaian ini tidak bersifat formal ya, tapi sifatnya informal karena
Apabila kita menyelesaikan perkara di luar pengadilan, maka kedua belah pihak artinya melepaskan diri dari kekuatan hukum yang ada. Jadi pendekatannya bersifat nurani ya, bersifat nurani, intern, informal ya, dan jauh dari doktrin serta asas-asas pembuktian hukum di pengadilan. Selanjutnya, penyelesaian juga tidak diserahkan kepada kehendak hakim ya, tetapi karena di luar pengadilan maka para pihak sendirilah yang punya kemauan untuk menyelesaikan permasalahan mereka, dan mereka lebih tahu yang sebenarnya terjadi, sebenarnya apa yang terjadi, sengketa apa yang mereka permasalahkan gitu ya. Kemudian terkait jangka waktu penyelesaiannya juga menjadi sangat singkat, lebih singkat ya, karena pada umumnya penyelesaian di luar pengadilan itu hanya memakan waktu 1 atau 2 minggu atau paling lama itu 1 bulan ya, asalkan kedua belah pihak punya kerelaan hati, keikhlasan ya, maka itu akan lebih cepat, bisa 1-2 minggu, 1 bulan, 5 atau 6 minggu lah, lebih cepat dibandingkan penyelesaiannya di pengadilan. Selain itu biayanya juga lebih murah ya, bahkan sangat murah, bahkan bisa dikatakan tidak ada biaya, zero cost. Nah, tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan sistem peradilan yang juga harus mengeluarkan banyak biaya. Kedua belah pihak juga terhindar dari pertarungan yang sengit ya antara pihak yang bersengketa ini, karena tidak ada saling membantah, tidak ada saling menjatuhkan seperti yang ada dalam sistem pembuktian ya, pembuktian formil. Nah, kalau di luar pengadilan tidak ada seperti itu, jadi terhindar dari hal-hal pembuktian yang diperlukan di pengadilan. Lalu penyelesaian melalui perdamaian juga sifatnya sangat rahasia atau konfidensial ya, karena tentu saja bersifat tertutup untuk umum, lalu yang tahu hanya mediator. Jadi yang tahu hanya mediator atau konsiliator atau advisor maupun ahli yang bertindak untuk membantu penyelesaiannya. Nah, dengan demikian maka nama baik kedua pihak serta dalam pergaulan masyarakat itu terjaga ya. Orang tidak tahu. Jadi yang tahu hanya kedua belah pihak yang bersengketa. Berbeda dengan pengadilan yang sistemnya terbuka untuk umum serta dapat saja menjatuhkan martabat salah satu pihak. Lalu selanjutnya, karena penyelesaiannya ini bersifat internal, tentu saja penyelesaiannya dibicarakan dari hati ke hati ya, dari hati ke hati, sehingga terjalin kerjasama di antara kedua belah pihak ini, dan mereka juga tidak saling menabuh genderang perang dalam permusuhan ya, tetapi dalam persaudaraan. Di sini masing-masing jadi jauh dari dendam dan permusuhan karena sifatnya informal, artinya hanya kedua belah pihak dan pihak ketiga tadi ya yang tahu permasalahannya. Selanjutnya, keuntungan yang lain adalah penyelesaian di luar pengadilan ini bersifat damai sehingga terwujudnya komunikasi yang aktif antara para pihak ya. Jadi kedua belah pihak ini gencar memperbaiki perselisihan dan kesalahannya gitu ya di masa lalu untuk menyongsong masa depan yang lebih baik melalui komunikasi. Melalui komunikasi apa yang mereka selesaikan bukan untuk masa lalu ya, bukan not to the past tapi for the future, tapi untuk masa depan yang akan datang. Keuntungan selanjutnya adalah dalam penyelesaian perdamaian ini kedua belah pihak itu bisa dikatakan sama-sama menang ya, atau disebut konsepnya win-win solution, karena mereka berdua sama-sama menjauhkan diri dari sifat egois, sifat serakah, mau menang sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya kedua-duanya sudah sama-sama menang ya, dan tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, atau tidak ada winner atau loser ya, tidak ada seperti itu, karena penyelesaiannya juga tidak ada putusan pengadilan, jadi sifatnya harus sama-sama
Gitu. Selanjutnya yang paling penting, keuntungan dari penyelesaian secara di luar pengadilan ini, penyelesaian sengketa melalui perdamaian ini juga dapat meredam sifat emosi yang tinggi dan bergejolak ya, sehingga dalam penyelesaiannya akan timbul rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Nah, sebetulnya jika kita lihat di HIR atau RBG dalam pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBG itu pada dasarnya itu hukum acara kita ini menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai ya. Nanti kalian lihat lagi ya, bisa dilihat di pasal 130 HIR dan pasal 154. Jadi pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan itu bersifat imperatif. Artinya hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara ya. Oke, hal tersebut juga dapat dilihat dari pasal 131 ayat 1 HIR. Jadi kurang lebih isinya itu jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, kedua belah pihak itu ya, maka hal itu dapat disebutkan di dalam berita acara persidangan ya. Jadi menurut pasal tersebut, hakim itu jika tidak berhasil mendamaikan maka harus ditegaskan di dalam berita acara sidang. Jadi kelalaian tidak keberhasilan itu harus disebutkan dalam berita acara. Apabila tidak disebutkan, misalkan hakim itu lupa ya menyebutkan di berita acara, maka hal tersebut mengakibatkan kecacatan formil dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa upaya mendamaikan itu bersifat imperatif, artinya tidak boleh diabaikan dan dilalaikan ya. Jadi proses pemeriksaan yang tidak ditempuh dengan tahap perdamaian maka akan berakibat batal menurut hukum yang ada. Jadi pada tahap awal sebetulnya memang itu adalah tahap perdamaian, apalagi kalau perkara perceraian ya, itu pertama harus ada mediasi. Sidang pertama itu mediasi perdamaian antara kedua belah pihak, dan hakim yang ditunjuk pun juga bukan hakim sembarangan, hakim yang sudah punya sertifikat fasilitator atau mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak gitu. Untuk kriteria dasar mendamaikan itu tuntunannya sesuai dengan Perma nomor 2 tahun 2003 ya. Dapat kalian lihat di bagian yang tertera di situ ya, kriteria dasar mendamaikan itu untuk memperbaiki hubungan pihak yang bersepakat, kemudian menghasilkan kesepakatan ya. Ada juga kesepakatan itu mampu menyelesaikan kepentingan yang bertentangan, lalu menyelesaikan tindakan dan kepentingan. Silakan kalian cermati bagian-bagiannya ya, dilihat satu persatu, dicermati, kemudian dipahami lagi bagian-bagian tersebut. Kemudian bisa dilihat pada bagian yang kedua, itu harus menghindari perdebatan dan menonjolkan posisi para pihak ya. Dilihat ya, dicermati bagian-bagiannya, itu kriteria dasar untuk mendamaikan kedua belah pihak. Nah, ini di bagian yang ketiga itu membangun strategi antara sikap ramah dan keras di atas landasan prinsip. Nah, itu bisa dilihat juga ya di bagiannya, kalian cermati dan dipahami, silahkan. Syarat formil putusan perdamaian itu sebetulnya tidak hanya merujuk kepada ketentuan pasal 130 dan 131 HIR ya, akan tetapi juga harus merujuk kepada ketentuan lainnya, terutama yang diatur di dalam bab 18 ya, buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1851 sampai 1864. Nah, seperti yang sudah saya ketik di bawah ya. Nah, kemudian tentu saja hal tersebut tidak mengurangi ketentuan yang terdapat di dalam Perma ya, bagian yang tadi itu
nomor 2 tahun 2003 sebagai modifikasi dari pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG. Maka mediator maupun hakim perlu mengetahui hal-hal yang sudah saya ketik di bawah itu untuk diadakannya sebuah perdamaian. Jadi seorang hakim atau mediator itu harus mengetahui bahwa perdamaian yang sudah terjadi nantinya itu adalah mengakhiri semua perkara, tidak ada lagi timbul perkara lain. Jadi kalau sudah ada perdamaian, sudah ada akta perdamaiannya, nah itu sudah selesai kasusnya. Kemudian juga perdamaiannya itu harus dalam bentuk tertulis, artinya ada akta perdamaian. Setelah kedua belah pihak menyatakan damai, maka harus ada akta perdamaian yang dibuat. Lalu pihak yang membuat persetujuan adalah orang yang mempunyai kekuatan. Arti kekuatan di sini adalah dia dapat bertindak, punya kapasitas, ya, mempunyai kekuatan untuk bertindak mengadakan persetujuan perdamaian itu. Jadi yang bersangkutan itu memang cakap, ya, secara hukum dianggap cakap. Nah, kemudian secara umum yang digolongkan orang yang tidak cakap itu dapat dilihat dalam pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, diantaranya adalah orang yang belum dewasa, kemudian orang yang berada di bawah pengampuan. Nah, itu dua orang tersebut tidak cakap untuk melakukan adanya suatu ikatan perjanjian perdamaian. Nah, kemudian jika memang disepakati untuk melakukan perdamaian, seluruh pihak itu harus terlibat, ya, dalam semua pihak yang ada di dalam perkara, baik tergugat, penggugat, dan semuanya itu harus terlibat, harus ikut dalam persetujuan perdamaian tersebut. Oke, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa penetapan akta perdamaian itu dibuat oleh hakim, ya, kalau diselesaikannya di pengadilan. Nah, berarti tolak-tolak dari apa? Dari hasil kesepakatan para pihak yang berperkara tentunya. Oleh karena itu, kesepakatan itu merupakan produk persetujuan para pihak yang telah digariskan dalam pasal 1230 KUH Perdata. Nah, maka terhadapnya juga berlaku ketentuan dalam pasal 1337 KUH Perdata yang melarang persetujuan mengandung kuasa yang haram. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah persetujuan yang tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum. Akibat lanjut larangan tersebut, ya, dikaitkan, ya, larangan yang dikaitkan dengan akta perdamaian tadi, hakim sebetulnya tidak dibenarkan mengukuhkan kesepakatan dalam bentuk penetapan akta perdamaian yang bertentangan dengan yang tadi saya sudah sebutkan, undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, ya. Bahkan larangan itu secara khusus diatur secara terperinci dalam pasal-pasal yang sudah saya tulis itu tuh, yang di bawah, ya, kalian bisa lihat, ya, poin 1 sampai poin 5 bisa kalian lihat dan kalian cari di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dibaca satu-satu apa aja. Kemudian kekuatan hukum apa saja yang melekat pada putusan atau penetapan akta perdamaian? Mungkin akan timbul pertanyaan seperti itu. Jadi kekuatan hukum yang melekat pada putusan atau penetapan akta perdamaian itu diatur dalam pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 130 ayat 2 dan 3 HIR. Di antaranya isinya dari kedua pasal tersebut adalah bahwa penetapan akta perdamaian itu disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Nah, lalu putusan akta perdamaian tersebut juga tidak dapat dibanding, ya. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan UTS, ya, ujian tengah semester. Materinya mulai dari awal sampai dengan materi sekarang, ya. UTS-nya nanti kita akan laksanakan di e-kampus, ya.
Demikian materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.